SMRC merilis survei mengenai ketidaksukaan warga dengan dinasti politik, dan untuk bahasnya lebih lanjut kita akan diskusikan dengan Bung Yusuf Lakaseng sebagai Ketua DPP Perindo dan peneliti SMRC Saidiman Ahmad. Selamat malam Bung Lakaseng, Bung Saidiman. Malam Mas Abraham. Saya ke Bung Saidiman terlebih dahulu. Bung Saidiman, bisa dijelaskan kepada kami apakah betul kemudian ketidaksukaan terhadap dinasti politik ini semuanya hanya diarahkan kepada apa yang terjadi dalam politik belakangan ini dengan dicalonkannya Gibran sebagai calon wakil presiden? Ya, memang SMRC baru saja merilis hasil survei tentang politik dinasti. Jadi secara umum kami menemukan bahwa hanya ada 38% warga yang tahu atau pernah dengar politik dinasti, dalam pengertian bahwa politik dinasti itu adalah kekuasaan politik atau jabatan pemerintahan yang diperoleh seseorang karena ikatan darah dengan orang yang sedang berkuasa. Nah, dari 38% ini umumnya atau 53% itu menganggap bahwa politik dinasti itu memberikan ketidaksetaraan kepada warga negara atau ketidakadilan dalam pemerintahan. Lalu kemudian 85% menyatakan tidak suka terhadap praktik politik dinasti itu. Kemudian ketika kita tanya mengenai Pak Jokowi membangun politik dinasti dengan bukti-bukti bahwa anaknya Gibran itu menjadi wali kota Surakarta, menantunya Bobi menjadi wali kota di Medan dan seterusnya, itu 37% yang tahu peristiwa itu, dan 68% diantaranya percaya bahwa Pak Jokowi memang membangun politik dinasti, dan 75% tidak suka dengan fakta bahwa Pak Jokowi membangun politik dinasti. Kalau kemudian pertanyaannya apakah ini merespon kejadian belakangan, memang kita melihat bahwa di tingkat nasional baru kali ini terjadi praktik politik dinasti itu, di mana presiden yang sedang berkuasa, anaknya itu juga maju sebagai wali kota dan sekarang maju sebagai calon wakil presiden. Dan ini baru sekarang ini terjadi. Di masa-masa lalu tidak pernah terjadi di mana presiden dan ada anaknya maju sebagai kandidat di dalam pemilihan presiden itu sendiri. Karena itu publik, saya kira pembicaraan publik mengenai politik dinasti sekarang ini mengarah pada peristiwa itu. Ya. Tanggapan Anda, Bung Lakaseng? Ya, dari survei SMRC ini kan terlihat memang pertama belum mayoritas orang yang tahu soal politik dinasti, tapi positifnya yang tahu langsung menyatakan sikapnya bahwa politik dinasti tidak baik, ya, mereka menolaknya. Ada 75% dari 37 orang yang tahu soal politik dinasti itu nggak setuju politik dinasti dibangun atau berkonotasi negatif. Nah, ini tentu tidak lepas dari konteks yang saat ini, yang terkini, terbaru, soal pencawapresan Gibran Rakabuming Raka, ya, yang menjadi pembicaraan hangat oleh publik ketika ada proses kontroversial, jalan yang ditempuh lewat MK, dan memang MK kemudian menemukan ada pelanggaran etik berat, sehingga ini semacam apalagi kesimpulan publik menyimpulkan bahwa ternyata Pak Jokowi memukul arah demokrasi kita, memukul mundur, ya. Dan ini memang publik memperlihatkan perlawanannya, dan akhirnya isu ini menjadi ramai dibicarakan. Tentu saja karena caranya yang tidak benar, ya. Kemudian ada aspek kepantasan dan kelayakan serta pengalaman Gibran sendiri yang tidak sesuai dengan kebutuhan level jabatan itu, maka kemudian publik melakukan perlawanan. Ini sesungguhnya yang sedang terjadi saat ini, Abraham. Bung Lakaseng dan Bung Saidiman, kita dengarkan terlebih dahulu tanggapan warga mengenai apa yang kita diskusikan saat ini. Sebenarnya sih selama tidak mengganggu konstitusi yang ada di negara kita, sah-sah aja sih, ya. Cuman kalau sudah mengganggu dengan konstitusi yang ada, ya lebih baik sih jangan ada dinasti gitu. Intinya ketika konstitusi itu tidak diganggu gugat,
oke-oke aja sih. Kalau aku pribadi sih kurang ya, karena menurut aku memang kan dari dulu dari zamannya Indonesia kayak itu harus bergantian kan. Karena menurut aku itu kurang fair aja gitu. Kalau politik dinasti mah itu kelihatan permainannya sih kalau menurut aku. Karena kan negara kita nih negara demokrasi ya, jadi kalau misalnya ada dinasti politik tuh kayak miss aja gitu, miss konsep ke negara kita. Ya, kita coba tanggapi apa yang disampaikan oleh warga tadi. Bung Saidiman berbicara soal dinasti politik ataupun politik dinasti, bukankah pada prakteknya kemudian ini adalah realitas politik yang sudah subur di tanah air dalam jangka waktu yang panjang sebetulnya? Ya, betul bahwa praktek politik dinasti memang terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Katakanlah misalnya yang paling terkenal adalah di Banten gitu ya, di mana yang sedang berkuasa di sana di beberapa, bukan hanya di tingkat provinsi tapi juga di beberapa kabupaten itu kemudian di bawahnya itu juga kerabatnya ikut di dalam kekuasaan ketika mereka masih di dalam kekuasaan. Jadi definisi politik dinasti itu pertama adalah ada ikatan darah antara dua orang, di mana yang satunya ada di dalam kekuasaan dan satu lagi sedang mencari kekuasaan. Nah, dalam hubungan ikatan darah inilah politik dinasti terjadi, di mana yang satu masih ada di dalam kekuasaan. Untuk level daerah memang ada banyak terjadi, tetapi untuk level nasional ini pertama kalinya seorang presiden yang masih menjabat, anaknya itu juga maju di dalam eksekutif atau mencari kekuasaan di bawah presiden. Ini baru kali ini terjadi. Sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi. Pak SBY anaknya tidak menjadi AHY misalnya menjadi calon gubernur itu ketika Pak SBY tidak lagi menjabat sebagai presiden. Ibu Megawati juga demikian, Gus Dur juga demikian, keluarganya tidak ikut di dalam pemilihan eksekutif. Bahkan Pak Soeharto sekalipun yang ada di dalam rezim otoriter itu tidak melakukan politik dinasti, hanya di akhir kekuasaannya anaknya menjadi menteri. Itu pun bukan maju sebagai kandidat ya, calon presiden misalnya. Dan karena itu kemudian orang membicarakan ini menjadi lebih luas pembicaraan tentang politik dinasti ini, karena untuk level nasional ini untuk pertama kalinya terjadi, di mana presiden secara jelas itu kita bisa melihat atau kita sulit membantah bahwa yang terjadi sekarang bukan politik dinasti. Oke, Bung Lakaseng, ini terakhir ya. Bagaimana kemudian Anda melihat semestinya percakapan mengenai politik dinasti yang saat ini sudah menjadi konsumsi publik dan sudah disurvei ya hasilnya. Bagaimana sikap dari pemerintah untuk meresponnya? Ya, di masyarakat sendiri ini menimbulkan resistensi yang sangat keras ya. Kita tahu banyak tokoh-tokoh bahkan level tokoh bangsa gitu senior, mereka mengekspresikan kekecewaannya ya, perasaan tidak setujunya itu dengan berbagai macam ekspresi. Ada yang talk show di TV, ada yang sampai meneteskan air mata. Bahkan Pak JK terakhir menyampaikan warning bahwa hati-hati ya, kalau presiden kita tidak mau sendiri dia bisa dijatuhkan atau people powerkan oleh publik, dan saya kira sejarah sudah mengajarkan itu. Nah, memang kita menyayangkan ya apa yang dipertontonkan oleh Presiden Jokowi, padahal kalau dipikirkan dia adalah harapan. Saya menganggap bahwa dia sedang mengingkari sejarah hidupnya sendiri, karena kalau dilihat kan perjalanan karirnya sampai pada detik ini adalah karena ada demokrasi yang inklusif, di mana dalam demokrasi itu kan kesamaan hak, sehingga orang seperti Pak Jokowi yang berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari ningrat, bukan dari oligarki, bukan dari elit, itu bisa dipilih oleh rakyat karena memang kualifikasi dia memenuhi syarat untuk jabatan itu. Nah, di ujung masa jabatannya pada periode kedua ini justru Pak Jokowi mengingkari sejarah hidupnya sendiri. Bahkan yang tadi itu saya bilang, dia memukul mundur demokrasi dan membuat kita semua kaget. Kok pemimpin yang sebelumnya jadi harapan ini kok membunuh harapan banyak orang, dan akhirnya tidak bisa dihindari. Saya kira perlawanan terhadap Pak Jokowi saat ini riuh ya, kencang sekali, dan
saya kira juga memang tidak bisa kita biarkan proses penggelapan demokrasi ini terjadi. Karena kita berada di situasi kontestasi, maka mau tidak mau, apa yang harus kita lakukan adalah menghentikan atau mengalahkan calon yang sedang menjalankan politik dinasti ini. Karena kalau tidak, itu akan buruk bagi perkembangan demokrasi kita. Terima kasih Bung Yusuf Lakaseng, dan terima kasih juga Bung Saidiman sudah hadir dan berikan tanggapannya kepada kami.